Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabah Bandi Mataram dengan NIM 225111168. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok dari mata kuliah Manajemen Analisis Investasi dan Resiko Proyek. Di sini saya akan memaparkan materi yang kelompok kami ambil untuk tugas yang akan diupload di YouTube nanti. Nah, materi dari kelompok kami sendiri itu ya adalah manajemen komunitas McDonald terhadap aksi pemboikotan genosida. Kelompok kami itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Aulia, yang kedua itu ada Faiz, yang ketiga ada Farhan, dan yang keempat itu saya sendiri. Nah, izinkan saya untuk share materi yang akan saya paparkan. Nah, kelompok kami sendiri itu mengambil judul Manajemen Komunitas McDonald terhadap aksi pemboikotan genosida. Nah, di sini, seperti yang bisa dilihat, ada rumusan masalah yang di mana setiap orang dari anggota kelompok kami itu memilih satu rumusan masalah, sehingga nanti akhirnya adalah ada 4 rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana persepsi pelanggan terhadap McDonald yang berubah akibat gerakan boykot terkait konflik di Palestina. Nah, sebelum itu kita tuh harus tahu apa itu boykot. Nah, boykot sendiri merupakan tindakan menolak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang atau suatu organisasi. Tindakan ini biasanya dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan, tindakan atau sikap, maaf, yang tidak dianggap adil, merugikan, atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, boykot sendiri itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah mempengaruhi perubahan dengan mengurangi permintaan atau dukungan terhadap pihak yang diboykot. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sesuatu masalah atau isu tertentu. Yang ketiga, itu memberi tekanan terhadap pihak yang diboykot. Nah, contoh gerakan boykot sendiri itu ada beberapa macam. Berikut 3 di antaranya. Yang pertama itu boykot produk, boykot layanan, dan boykot acara. Nah, di sini kita masuk kepada inti masalah, bagaimana persepsi pelanggan terhadap McDonald yang berubah akibat gerakan boykot terkait konflik di Palestina. Nah, perubahan yang dialami sendiri itu ada pengaruh terhadap loyalitas pelanggan, yang dimana perspektif negatif yang dipicu oleh gerakan boykot mempengaruhi loyalitas pelanggan. Banyak pelanggan yang sebelumnya setia kepada McDonald, banyak yang beli McDonald, banyak yang memilih McDonald sebagai makanan favorit, itu mulai mempertimbangkan untuk beralih ke merek lain sebagai bentuk solidaritas terhadap isu yang dialami oleh Palestina. Ini juga menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan tidak hanya dibangun berdasarkan eh, produk dan layanan yang ditawarkan, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai moral yang dipegang oleh perusahaan. Loyalitas menjadi rentan terhadap perubahan jika pelanggan merasa bahwa perusahaan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang mereka anggap penting. Nah, yang kedua, perspektif negatif terhadap McDonald. Nah, boikot yang berkembang akibat dukungan moral terhadap Palestina membuat sebagian pelanggan memandang McDonald's sebagai perusahaan yang tidak memiliki sensitivitas sosial atau politik. Hal ini didorong oleh persepsi bahwa McDonald's secara langsung atau tidak langsung mendukung tindakan Israel di Palestina. Kampanye di media sosial dan berita yang terkait partisipasi McDonald di Israel memperkuat persepsi ini, sehingga sebagian besar pelanggan itu merasa bahwa mendukung McDonald berarti mendukung tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, akibatnya, mengutip dari CNBC Indonesia, hasil analisis yang disurvei oleh eh, FactSet menemukan bahwa penjualan McDonald itu secara global hanya naik sekitar 3,4% pada kuartal keempat di tahun 2023 atau Oktober hingga Desember pada tahun 2023, yang dimana prediksi awal perkiraan penjualan akan naik itu sekitar 4,7%. Nah, sementara itu
Melansir dari CNBC Internasional, penjualan McDonald di Timur Tengah itu berhenti akibat boykot setelah waralaba atau franchise di Israel memberikan makanan gratis dan diskon khusus untuk pihak Israel. Selain itu, perusahaan juga harus menutup sementara beberapa lokasi untuk memastikan dari keselamatan karyawan dari aksi protes. Nah, di sini tanggapan dari pihak McDonald sendiri itu mengutip dari mcdonald.co.id, mereka menyatakan bahwa terkait dengan pemberitaan terakhir mengenai McDonald, kami ingin menegaskan bahwa PT Rexo National Food adalah perusahaan swasta nasional yang sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha asli Indonesia, dengan jumlah karyawan lebih dari 16.000 tenaga kerja lokal. McDonald Indonesia merupakan entitas yang beroperasi secara independen dan tidak terafiliasi dengan kegiatan operasional maupun keputusan McDonald di negara lain termasuk McDonald di Israel. Nah, di sini pihak McDonald Indonesia itu memberi tahukan kepada masyarakat bahwa pihak McDonald di Indonesia itu tidak ada kaitannya dengan McDonald yang ada di luar negeri karena pihak McDonald di Indonesia itu berada di bawah naungan PT Rexo National Food, yang dimana perusahaan swasta tersebut adalah perusahaan milik Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada tanggapan dan solusi pribadi terkait dengan masalah ini. Yang pertama, eh, McDonald dapat melakukan dukungan kegiatan sosial dan menunjang nilai-nilai positif dan kepedulian terhadap penderitaan manusia. Nah, yang dimana secara umum tanpa memihak, misalnya pihak McD dapat berkontribusi dalam upaya memanusiakan di daerah konflik atau juga pihak McDonald dapat memberikan donasi dan memberikan dukungan kepada pihak yang terkena dampak perang. Yang kedua itu pihak McDonald dapat melakukan kolaborasi dengan organisasi dan pimpinan komunitas lokal untuk menunjukkan komitmen terhadap perdamaian dan keadilan. Nah, ini dapat mencakup kerjasama dengan LSM yang bekerja di bidang hak asasi manusia atau organisasi yang mempromosikan dialog lintas budaya, sehingga kolaborasi ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan mendukung nilai-nilai yang penting bagi pelanggan. Yang ketiga itu pihak McD juga dapat mengambil strategi komunikasi yang proaktif, dapat melalui media sosial atau media lainnya untuk merespon kekhawatiran pelanggan terkait boykot. Seperti sebelumnya, itu pihak McD sudah memberikan tanggapan di website mereka sendiri bahwa tidak ada kaitannya McDonald di Indonesia dengan McDonald yang ada di luar negeri. Nah, sehingga dengan menggunakan pendekatan yang empatik dan responsif dalam menangani kritik dan membantu mengurangi persepsi negatif dan memulihkan citra merek, misalnya perusahaan dapat membuka dialog terbuka dengan pelanggan, memberikan tanggapan terkait pertanyaan dan secara aktif melibatkan komunitas. Yang terakhir itu ada pihak McD juga dapat meluncurkan kampanye yang menyoroti dampak positif dari kegiatan perusahaan di seluruh dunia. Nah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, lapangan pendidikan, dan dukungan komunitas sehingga dapat menekankan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai universal seperti kesetaraan perdamaian dan keadilan sosial sehingga dapat memulihkan kepercayaan konsumen yang dimana awalnya kita ragu untuk memilih McD sebagai tempat yang akan kita gunakan untuk kita makan dan sebagainya itu kembali eh, dapat dipercaya seperti dulu sebelum adanya ke aksi boykot-boykotan ini. Nah, sekian materi yang dapat saya paparkan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 225111161. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana fenomena dari pemboikotan McDonald's di Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan akar masalah, dampak, dan tanggapan dari pihak manajemen McDonald's di Indonesia terkait adanya pemboikotan tersebut. Yang pertama, mereka memahami alasan dibalik terjadinya pemboikotan di McDonald's Indonesia. Kemudian, mereka melakukan analisis data
terhadap dampak yang terjadi dari adanya pemboikotan tersebut. Kemudian mereka melakukan eh, strategi bagaimana agar pemboikotan ini tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang karena itu akan merugikan dari pihak manajemen di McDonald's Indonesia. Kemudian, latar belakang dari pemboikotan tersebut dari pihak McDonald's Indonesia telah melakukan riset asal muasal bagaimana pemboikotan ini bisa terjadi. Nah, mereka mendapatkan data bahwasannya telah beredar isu-isu atau berita di sosial media bahwasannya McDonald's yang berada di Israel melakukan aksi dukungan terhadap genosida Israel terhadap Palestina. Nah, maka dari itu berita tersebut beredar secara luas di berbagai negara dan salah satunya di Indonesia. Makanya di Indonesia muncullah aksi pemboikotan di McDonald's Indonesia. Nah, McDonald's sendiri merupakan suatu brand yang berasal dari Amerika, yang mana Amerika merupakan negara yang mendukung aksi genosida Israel terhadap Palestina. Nah, itu memperkuat masyarakat Indonesia untuk melakukan pemboikotan di McDonald's Indonesia. Nah, selanjutnya, reaksi konsumen dari masyarakat Indonesia tentunya mereka melakukan aksi pemboikotan guna untuk bentuk protes terhadap kebijakan dari perusahaan bahwasannya eh, McDonald's di Indonesia itu masih ada sangkut pautnya dengan McDonald's yang berada di Israel maupun di Amerika Serikat sana. Nah, kemudian dari pihak McDonald's-nya sendiri itu mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan aksi pemboikotan ini tuh berlangsung secara benar-benar drastis sekali dan konsumen memilih untuk tidak membeli produk-produk yang dari McDonald's Indonesia ini. Kemudian eh, setelah adanya penurunan kepercayaan dari masyarakat terhadap McDonald's di Indonesia, pihak McDonald's ini harus menghadapi masalah yang rumit dikarenakan mereka telah kehilangan reputasinya dan mereka harus mengembalikan kepercayaan masyarakat di Indonesia bahwasanya McDonald's di Indonesia tidak mendukung atau tidak eh, bersuara untuk genosida yang terjadi di Israel dan Palestina. Nah, solusi dari pihak McDonald's sendiri ada dua. Yang pertama, mereka melakukan strategi komunikasi terbuka yang mana dari strategi tersebut, pihak McDonald's melakukan memanfaatkan era digital yang saat ini sedang maraknya di Gen Z. Nah, yang mana di sosial media ini mereka menyebarluaskan klarifikasi narasi bahwasanya McDonald's di Indonesia tidak ada sangkut pautnya atau tidak berhubungan dengan McDonald's yang ada di Israel maupun di Amerika Serikat. Nah, dengan adanya aksi tersebut, pihak McDonald's berharap bahwa masyarakat percaya bahwasanya di McDonald's Indonesia ini tidak ada sangkut pautnya dengan McDonald's yang ada di Israel maupun di Amerika. Kemudian, solusi yang kedua dari pihak McDonald's sendiri adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, dari tanggung jawab sosial ini, pihak McDonald's melakukan aksi bakti sosial, baik itu untuk korban yang berada di Palestina maupun untuk masyarakat di Indonesia sendiri. Nah, tujuannya agar masyarakat tuh mengetahui bahwasanya pihak McDonald's di Indonesia itu masih memiliki kesadaran tentang hak asasi manusia. Nah, kesimpulan dari isu tersebut, walaupun pihak McDonald's sudah melakukan berbagai macam strategi maupun solusi untuk mengurangi aksi pemboikotan yang terjadi di Indonesia ini, masih banyak masyarakat yang tetap memilih untuk melakukan aksi pemboikotan. Tetapi ada juga beberapa masyarakat yang kembali menjadi konsumen atau menjadi pelanggan untuk membeli produk-produk di McDonald's. Tetapi tetap masih lebih banyak masyarakat yang memilih untuk aksi pemboikotan tersebut. Nah, pihak McDonald's sendiri itu percaya bahwa aksi ini bakal berlangsung dengan jangka waktu yang panjang. Nah, maka dari itu, pihak McDonald's tidak berhenti di sini saja, tetapi mereka tetap melakukan aksi yang sudah dilakukan agar masyarakat eh, benar-benar percaya bahwasanya aksi itu tidak hanya untuk gimmick atau tidak hanya untuk melakukan suara saja, melainkan itu benar-benar dari kesadaran pihak McDonald's sendiri. Nah, solusi pribadi dari saya, pihak manajemen dari McDonald's itu harus lebih aktif lagi dalam penggunaan sosial media dikarenakan
sosial media saat ini itu sedang melambung tinggi, yang mana Gen Z sekarang itu lebih terpengaruh dari aksi sosial media. Mereka benar-benar 24 per jam, 24 per 7 per itu melakukan penggunaan sosial media. Nah, dari aksi tersebut, pihak McDonald's dapat menggunakan sosmed sebagai tempat untuk menyebarluaskan klarifikasi atau menunjukkan bahwa pihak McDonald's itu benar-benar tidak ada sangkut pautnya dengan aksi genosida Israel terhadap Palestina. Maka dari berita-berita tersebut, kemungkinan masyarakat di Indonesia akan percaya bahwasannya berita yang sudah beredar di McDonald's Israel maupun di McDonald's luar negeri sana itu tidak ada sangkut pautnya dengan McDonald's yang ada di Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pemboikotan dari pihak McDonald's terhadap aksi pemboikotan yang terjadi di Israel maupun Palestina. Mungkin selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oleterti Patricia Sunario dengan NIM 225111062. Pada malam hari ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh boykot yang terjadi pada McDonald's di berbagai lokasi pada mata kuliah Analisis Investasi Proyek. Selanjutnya di sini saya akan membahas menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, mengenali alasan adanya boykot terhadap McDonald's. Yang kedua, dampak dari adanya boykot terhadap McDonald's. Dan yang ketiga, mengatur strategi untuk penanganan lebih lanjut. Dan yang terakhir, solusi serta kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran signifikan dalam preferensi konsumen. Dampak penurunan penjualan dan pendapatan McDonald's selama era boykot dapat menjadi cermin dari perubahan dinamika pasar dan nilai-nilai konsumen. Memahami latar belakang ini penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, bagaimana boykot mempengaruhi penjualan dan pendapatan McDonald's di berbagai lokasi? Di sini sudah tertera dampak terhadap penjualan dan dampak terhadap pendapatan. Secara garis besar, dampak terhadap penjualan penurunan jumlah pelanggan yang terjadi hingga berdampak pada volume penjualan, khususnya pada lokasi yang menjadi pusat pemboikotan. Selanjutnya, dampak terhadap pendapatan. Dampak terhadap pendapatan ini, adanya penurunan pendapatan dapat menyebabkan reaksi negatif dari investor yang dapat mempengaruhi nilai saham McDonald's dan mempersulit akses perusahaan terhadap modal. Kita masuk ke strategi penanganan. Pada strategi penanganan ini terdapat dua yang akan dibahas. Yang pertama, respon McDonald's dan yang kedua, inovasi menu. Pertama, respon McDonald's. Perusahaan seringkali merespon dengan meningkatkan komunikasi, memperbaiki praktik bisnis, atau melakukan kampanye pemasaran untuk menarik kembali pelanggan. Namun, langkah-langkah ini memerlukan waktu dan sumber daya. Selanjutnya ada inovasi menu. Inovasi menu ini juga menawarkan pilihan menu yang lebih sehat. Berkelanjutan juga dapat membantu memulihkan minat konsumen yang mungkin terpengaruh oleh boykot. Selanjutnya, sebagai pelengkap di sini saya memasukkan dampak jangka panjang. Adapun dampak jangka panjang di sini yang pertama, ketersediaan sumber daya untuk investasi. Penurunan pendapatan dapat mempengaruhi kemampuan McDonald's untuk berinvestasi dalam inovasi atau ekspansi. Yang penting untuk mempertahankan daya saing di industri makanan cepat saji. Selanjutnya, adanya perubahan loyalitas merek. Jika boykot berlangsung lama, konsumen mungkin mengembangkan loyalitas terhadap merek lain yang mereka anggap lebih etis. Hal ini dapat menyebabkan penurunan jangka panjang dalam pangsa pasar McDonald's. Kesimpulan, dampak penurunan penjualan akibat boykot terhadap McDonald's mencakup pengurangan jumlah pelanggan, penurunan pendapatan yang signifikan, dan variasi dampak berdasarkan lokasi. Respon perusahaan terhadap tantangan ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan konsumen dan menjaga keberlangsungan bisnis di pasar yang semakin kompetitif. Masuk ke solusi pribadi. Di sini sudah tertera ada 6 solusi pribadi. Yang pertama, ada promosi dan diskon. Promosi dan diskon ini lebih ke menawarkan promo terbaik
promo menarik seperti diskon, paket bundling, atau program loyalitas untuk mendorong pelanggan kembali. Selanjutnya ada analisis lokasi. Analisis lokasi ini melakukan analisis lebih mendalam terhadap lokasi-lokasi yang mengalami penurunan penjualan, memahami demografi dan preferensi lokal, bisa membantu dalam menyesuaikan strategi pemasaran. Selanjutnya ada inovasi menu. Inovasi menu ini seperti menambahkan item baru atau membuat variasi dari menu yang sudah ada. Misalnya, memperkenalkan menu sehat atau item musiman untuk menarik pelanggan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Habibi dengan NIM 225111157. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu dengan rumusan masalah apa alasan utama yang mendorong sebagian masyarakat melakukan boikot terhadap restoran cepat saji McDonald's terkait konflik antara Palestina dan Israel. Dari latar belakang, pada Oktober 2023, beberapa waralaba McDonald's di Israel dilaporkan memberikan dukungan logistik dan bantuan makanan kepada tentara Israel di tengah eskalasi konflik dengan Palestina. Hal ini memicu reaksi keras di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk di Indonesia dan Malaysia, di mana gerakan boikot berkembang sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Selain itu, McDonald's di negara lain seperti Uni Emirat Arab menunjukkan sikap berbeda dengan mendonasikan dana bagi warga Gaza melalui bulan sabit merah, menunjukkan bahwa respon McDonald's bervariasi di berbagai wilayah sesuai kebijakan lokal masing-masing pemegang waralaba. Dengan rumusan masalah, yaitu apa alasan utama yang mendorong sebagian masyarakat melakukan boikot terhadap restoran cepat saji McDonald's terkait konflik antara Palestina dan Israel. Boikot McDonald's dipicu oleh kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa dukungan perusahaan ini terhadap militer Israel dianggap sebagai keterlibatan tidak langsung dalam konflik yang merugikan rakyat Palestina. Di beberapa negara, khususnya Malaysia, McDonald's bahkan menghadapi tuntutan hukum atas upaya menghentikan aksi boikot yang dikelola oleh kelompok pro-Palestina. Aksi ini telah berdampak signifikan terhadap pendapatan global McDonald's yang mengalami penurunan margin karena boikot di pasar tertentu. Kemudian, ada beberapa alasan lain terhadap pemboikotan tersebut, yaitu yang pertama, keterkaitan dengan kepentingan ekonomi Israel. Beberapa pihak menganggap McDonald's sebagai perusahaan global yang memiliki waralaba di Israel, secara tidak langsung mendukung ekonomi Israel. Banyak yang melihat ini sebagai kontribusi terhadap pihak yang dianggap menindas Palestina, sehingga memicu protes dan boikot. Kemudian yang kedua, protes solidaritas dengan Palestina. Pemboikotan McDonald's kerap dipicu oleh perasaan solidaritas masyarakat internasional terhadap penderitaan rakyat Palestina. Sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam aksi boikot ini menganggap langkah ini sebagai cara damai untuk menekan perusahaan global agar tidak bekerja sama dengan pihak-pihak yang dianggap menindas. Kemudian yang ketiga, persepsi tentang standar ganda dalam kebijakan perusahaan. Di beberapa negara, kebijakan McDonald's tampak bertolak belakang. Di Uni Emirat Arab, misalnya, perusahaan mendonasikan dana untuk Gaza, sementara di Israel, perusahaan memberi dukungan kepada tentara. Ketidakkonsistenan ini dianggap sebagai standar ganda oleh beberapa aktivis yang merasa bahwa McDonald's hanya mengikuti kepentingan lokal daripada menunjukkan posisi moral yang konsisten. Kemudian yang keempat, meningkatnya kesadaran dan dukungan melalui media sosial. Media sosial berperan besar dalam menyebarkan informasi tentang hubungan perusahaan besar dengan isu-isu politik dan sosial. Banyak aktivis menggunakan platform ini untuk menyerukan boikot terhadap McDonald's, memperkuat solidaritas di kalangan masyarakat global, dan menggalang aksi serupa. Kemudian dari solusi pribadi saya yaitu yang pertama, McDonald's seharusnya mengadopsi kebijakan humanitarian yang konsisten di seluruh wilayah. McDonald's dapat menempuh pendekatan yang lebih konsisten secara global dalam menangani isu-isu kemanusiaan. Kebijakan yang mendukung bantuan kemanusiaan netral tanpa memperlihatkan keberpihakan politik bisa menjadi cara untuk menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya mendonasikan kepada lembaga bantuan kemanusiaan internasional yang diakui netral, seperti Palang Merah Internasional atau UNICEF, dapat membantu mengurangi persepsi negatif di pasar yang lebih sensitif terhadap konflik ini. Kemudian yang kedua, transparansi komunikasi dengan publik. Komunikasi yang transparan adalah solusi penting untuk mengatasi kesalahpahaman.
McDonald's bisa menyatakan lebih tegas bahwa setiap keputusan donasi atau dukungan lokal bukanlah representasi dari posisi global perusahaan, tetapi kebijakan waralaba independen di setiap negara. Informasi ini bisa disampaikan melalui situs web atau media sosial resmi untuk memperjelas posisi perusahaan di mata konsumen. Kemudian yang terakhir, mendorong inisiatif sosial global yang tidak terkait konflik. Program-program global yang lebih fokus pada isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan bisa diperkuat. Hal ini akan memperlihatkan sisi kemanusiaan perusahaan dan mengurangi resiko boikot di masa depan karena perusahaan terlihat lebih fokus pada kepentingan masyarakat luas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.